Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 yang akan memperkenalkan diri kembali dengan saya sendiri Mela Nurmala dan rekan saya Nadiani Nurfaiza, Rahsa Nurin Wakil, Syifa Fauzia Ajmi, dan Ujang Ali Iyaudin. Kami dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di STAI Tasikmalaya. Video ini merupakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Ira Anggraeni MPD. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip perkembangan. Pertama, kami akan membahas dari deskripsi perkembangan. Sebelumnya harus kita ketahui pengertian dari perkembangan itu sendiri. Setiap organisme, baik manusia atau hewan, pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam setiap individu terkait dengan organ fisik, mental, sifat, dan ciri-ciri yang baru menuju ke keadaan yang lebih dewasa dari sebelumnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari perkembangan. Prinsip atau bisa juga disebut dengan hukum atau patokan atau kaidah mengenai generalisasi sebab dan akibat perkembangan. Prinsip dari perkembangan ini bermanfaat untuk memprediksi perilaku anak dan memahami serta memperlakukan anak sesuai tahap perkembangannya. Secara garis besar, prinsip perkembangan menurut Atmodiwirjo meliputi yang pertama, perkembangan tanpa terbatas atau berkelanjutan. Perkembangan akan berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Perkembangan tersebut juga berlangsung terus sampai akhir hayatnya, hanya saja jalannya perkembangan individu itu berirama dan irama perkembangan setiap anak tidak selalu sama. Prinsip perkembangan yang kedua yaitu perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan anak akan semakin maju pula, sehingga terjadi proses yang disebut diferensiasi dan integrasi. Proses diferensiasi artinya ada prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu, lambat laun bagian-bagiannya menjadi sangat nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan antara gerakan tangan saja dengan koordinasi gerakan atau tangan dan kaki secara bersamaan. Pada mulanya, anak memegang dengan seluruh jari-jarinya. Artinya, pengenalan anak terhadap lingkungan masih global. Lambat laun, anak makin mampu menggerakkan jari jemarinya satu persatu sesuai fungsinya. Diferensiasi juga akan terlihat dari cara berpikir anak dan cara kerja anggota tubuh. Anak pada mulanya memandang segala sesuatu secara global. Misalnya, setiap lembaran kertas akan disebut sebagai buku. Lama-kelamaan anak akan mampu membedakan antara lembaran kertas tersebut, seperti majalah dengan koran, buku tulis dengan buku pelajaran, komik dengan novel, dan sebagainya. Implikasi dalam proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi, yaitu dalam berhitung, adanya proses pembelajaran tambah, kurang, kali, dan bagi secara terpisah. Tapi kemudian perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang makin kompleks. Prinsip perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan dari umum menuju yang khusus. Perkembangan dimulai dengan dikuasainya kemampuan-kemampuan yang bersifat umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Contoh, anak A bisa berjalan di umur 1 tahun, dan anak B bisa berjalan di umur 1,5 tahun. Dengan contoh tersebut, maka anak A dan anak B masih mengikuti pola perkembangan umum, yaitu dapat berjalan walaupun anak A lebih cepat berjalan daripada anak B.
prinsip perkembangan yang keempat, yaitu setiap orang akan melewati tahapan yang berbeda. Nah, jadi setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, tetapi ada anak yang berkembang lancar, bertahap langkah demi langkah, bergerak dengan kecepatan yang melonjak, ataupun pada anak yang lainnya terjadi penyimpangan. Ada beberapa faktor penyebab individu ini, yaitu pertama, perkembangan fisik dipengaruhi potensi keturunan, faktor lingkungan seperti makanan, kesehatan, emosi, dan latihan fisik. Yang kedua, dipengaruhi faktor bawaan, stimulus, kesempatan, dan belajar. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh kepribadian, faktor genetik, sikap, dan hubungan sosial. Jadi, di dalam pendidikan juga harus memperhatikan karakteristik anak, karena stimulus yang diberikan sama pada sekelompok orang akan mendapat respon yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, tempo kecepatan perkembangan selalu berbeda. Di sini, setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Seseorang mungkin mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang sangat tinggi dan tempo perkembangannya itu sangat cepat. Sedangkan dalam aspek lainnya seperti keterampilan atau estetika, kemampuannya kurang dan perkembangannya lambat. Sebaliknya, ada anak yang keterampilan dan estetikanya berkembang pesat, sedangkan kemampuan berpikir dan hubungan sosialnya agak lambat. Dengan kata lain, ada anak yang perkembangannya cepat, sedang, dan lambat. Jadi, pada intinya, setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang keenam, irama perkembangan naik turun. Di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik dan terkadang turun. Pada suatu saat, seorang anak mengalami perkembangan yang tenang, dan pada saat lain, ia akan mengalami perkembangan yang menggoncangkan. Jadi, irama perkembangan itu tidak menetap, ada kalanya tenang dan ada kalanya goncang. Irama perkembangan anak ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan atau potensi dasar dan faktor lingkungan. Makin tinggi potensi dasar, makin cepat irama dan tempo perkembangannya. Demikian pula, makin rendah potensi dasar yang dimiliki anak, maka tempo dan irama perkembangannya akan makin lambat. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa irama perkembangan anak dapat dipercepat oleh lingkungan dalam batas-batas tertentu. Juga dapat menjadi lambat bahkan terlambat, sama sekali jika lingkungan kurang sekali memberikan gizi, kesehatan, dan rangsangan pendidikan yang cukup. 7. Bersifat mempertahankan diri. Setiap anak memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif, seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan menghindarkan diri dari segala macam bahaya. Dan setiap anak juga memiliki hasrat mengembangkan diri dengan adanya nafsu bermain, bergerak, dan menyelidiki atau mengetahui segala sesuatu. Untuk itu, mereka memerlukan sandang, pangan, dan pendidikan. Berkat dorongan mempertahankan diri, maka seseorang akan menyimpan segala pengalaman yang berguna. Selanjutnya, dengan pengalaman-pengalaman tadi akan bertambah kepandaiannya dan makin matang. Penghayatan hidupnya semakin kaya serta mendalam. Setiap stadium hidup yang baru saja tercapai merupakan bentuk keseimbangan sementara yang dijadikan tolak ukur bagi usaha-usaha dan aktivitas baru. Jadi, ada tingkat aspirasi yaitu tingkat perjuangan mengarah pada taraf yang lebih tinggi. Yang ke-8, dalam perkembangan terdapat masa peka. Masa peka adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan suatu fungsi atau keterampilan tertentu karena anak dalam kondisi matang. Masa peka disebut juga masa emas, yaitu masa yang paling cemerlang bagi anak untuk mempelajari sesuatu. Masa peka adalah suatu masa dalam perkembangan anak saat suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. Masa peka anak adalah masa yang perlu mendapatkan perhatian orang tua dan pendidik karena pada masa-masa tersebut anak-anak mengalami tingkat keingintahuan
yang sangat tinggi akan segala sesuatu. 9. Perkembangan dipengaruhi bawaan dan biologis. Perkembangan dipengaruhi bawaan atau natur mengacu pada kondisi biologis seseorang yang diturunkan secara genetik. Ini meliputi ciri atau sifat, trait, kapasitas, dan keterbatasan yang diturunkan secara genetik orang tua pada saat pembuahan. Sebagian contohnya adalah postur tubuh, warna bola mata, dan penyakit turunan. Kesimpulan dari materi prinsip-prinsip perkembangan yaitu arti perkembangan secara luas merupakan proses perubahan yang ada dalam individu, baik terkait dengan fisik, mental, sifat, dan ciri-ciri yang baru pada level yang lebih tinggi berdasarkan perubahan, pematangan, dan belajar. Prinsip perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan yang bermanfaat untuk memprediksi perilaku anak, juga agar bisa lebih memahami dan memperlakukan anak sesuai saraf perkembangannya. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.